mencatatkan 448. Dari 448 itu 8 tadi datang telat, artinya upacara prosesi penyambutan telah dilaksanakan. Tadi teman-teman bisa menyaksikan sendiri, beberapa datang telat bergelombang. Kemudian dari 448 yang hadir itu, 19 kami berikan tanda dengan gelang merah, artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius, dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan, tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa putuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir, dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Hari ini kita melihat ada perlawanan yang begitu keras dari Megawati. Kepada siapa? Ya, kepada Jokowi. Ya, memang akhirnya menjadi terkesan Prabowo lah yang menjadi yang dituju oleh Ibu Mega. Padahal Ibu Mega tidak ada persoalan sama sekali dengan Pak Prabowo. Bahkan beberapa minggu atau bulan ke belakang kita melihat ada upaya untuk pertemuan. Tapi akhirnya memang dengan kesibukan masing-masing batal pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Hanya kita melihat tidak ada perseteruan antara PDIP atau Ibu Mega dengan Prabowo. Yang ada dengan siapa Ibu Mega? Ya dengan Jokowi. Maka instruksi dari Ibu Mega dengan surat resmi itu ditujukan kepada para kepala daerah untuk tidak menunda kehadiran ke acara retret di Magelang. Maka ini adalah bentuk perlawanan Mega terhadap Jokowi. Ya, bagaimanapun kita tahu para pimpinan dari PDIP ini hari ini sedang berada, sebetulnya oposisi atau bukan ini masih menjadi perdebatan juga. Di luar bahwa oposisi konon katanya tidak dikenal dalam ketatanegaraan kita, tapi secara kelaziman ya kita tahu ya kemarin siapa yang beroposisi artinya dia tidak berada di pemerintahan. Hanya kita sempat mendengar PDIP ini merasa satu visi dengan Pak Prabowo. Nah, jadi perseteruan antara Mega dengan Jokowi akhirnya ini diperluas. Tentu kita tahu, tentu kita mafhum bahwa ini gara-garanya ya Hasto yang dikenakan rompi orange oleh KPK. Dan kita tahu, tentu ini menjadi perbincangan di ruang publik bahwa para pimpinan KPK yaitu pilihan Jokowi. Mega melawan Jokowi, Prabowo jadi korban.
Tapi ada juga yang melawan Megawati, Bupati Brebes dari PDIP, dia kekeh datang. Ada apa ini? Surat instruksi yang ditandatangani oleh Ketua Umum pasti berkonsekuensi terhadap pelanggaran disiplin partai apabila ada kader partai yang tidak mengikuti instruksi tersebut. Nanti akan ada sanksi. Ya nanti mungkin DPP. Pak, mereka nanti 47 kepala daerah tidak ada kabar kehadiran di retret, diduga dari PDIP. Dugaannya dugaan kuat ya, tentu karena sebelumnya beredar berita yang barusan. Pelaksanaan retret kepala daerah di Komplek Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah saat ini sudah dihadiri 448. Mereka telah mendaftar kepada panitia penyelenggara dan bersedia mengikuti acara hingga selesai. Ini upaya Pak Prabowo untuk menyamakan paradigma, ya, persepsi. Tidak ada kerjasama tanpa kesamaan persepsi. Barangkali itu prinsipnya. Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa dari 448 kepala daerah yang hadir langsung melakukan tes pemeriksaan kesehatan. Kami berikan gelang merah karena kondisi fisiknya harus mendapat atensi. Ada 19 yang diberi gelang merah. Lanjut dia, dari seluruh kepala daerah ada 55 yang hingga kini belum hadir. 6 kepala daerah diantaranya telah konfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Ini bagusnya disebutin aja ya siapa dari mana gitu. Kan persoalannya begini sahabat. Wali kota, bupati, gubernur itu kan dia jadi itu karena mayoritas dipilih oleh rakyat di daerahnya, warga masyarakat di daerahnya. Artinya secara prinsip kepemilikan bupati itu ya milik warga gitu. Bukan lagi milik partai politik. Mestinya begitu, tapi ya tentu kita tahu yang ideal itu banyak sekali yang di awang-awang tidak membumi. Nah, harusnya ada yang menggantikan kepala daerah. Ini kabar dari RMOL ya, dari laporan Adityo Nugroho. Langsung saja kita dengarkan lengkapnya video dari Wamendagri. Ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, itu yang terjadi tentu kita tahu. Baiknya dipublikasikan saja nama dan daerah asalnya, termasuk dari partai politiknya ya. Karena dia mengganggu. Kan katanya sudah sepakat. Ini karena sudah dilantik kemarin di istana ya, dengan visinya Pak Prabowo. Kan begitu.
Artinya yang tidak sevisi, Pak Prabowo pernah menyampaikan, keluar saja. Kalau yang ragu-ragu, keluar saja. Hanya sayang sekali ketika kita melihat bahwa persoalan PDIP ini tentu kita sangat mengerti, sangat tahu. Ini muncul suratnya, saya kira beberapa jam kayaknya, dari Hasto diberikan status sebagai tersangka KPK, ya, dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Nah, tapi akhirnya efeknya kan ini jadi merembet kemana-mana. Pemerintahan bisa jadi tidak sinkron karena ada yang tidak hadir. Jadi mungkin malam hari ini mesti dicari jalan tengah, ya. Gimana caranya misalkan wakilnya kayak yang berangkat gitu ya. Karena ya tidak bisa juga kemudian memaksakan sebegitu rupa untuk Megawati memberikan instruksi. Kita tahu kalau Ibu Mega sudah marah nih agak repot.